Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irawan Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Selamat datang di channel Irawan Live. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan beserta dampaknya. Ayo kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sebelum belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Pencemaran lingkungan serta dampaknya, materi kelas 7 SMP. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahannya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga ke tingkat tertentu dan mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jenis pencemaran lingkungan ada 5. Yang pertama polusi udara, yang kedua polusi air, yang ketiga polusi tanah, yang keempat polusi suara, yang kelima polusi cahaya. Ini adalah contoh dari jenis polusi udara akibat asap buangan pabrik. Ini adalah contoh polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Dampak polusi udara. Masalah kesehatan. Efek polusi udara mengkhawatirkan sebab mempengaruhi pernafasan, jantung, bahkan menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Anak-anak di daerah yang terpapar polusi udara dapat menderita pneumonia dan asma. Pemanasan global. Dampak langsung polusi udara adalah perubahan langsung yang dialami seluruh dunia karena pemanasan global. Meningkatnya suhu di seluruh dunia, meningkatnya permukaan laut, dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin dan gunung es. Akibatnya terjadi perpindahan bahkan hilangnya habitat bagi sebagian spesies hewan. Spesies tanaman di daratan maupun perairan juga ikut terkena dampak khususnya terhadap perubahan suhu. Dampak polusi udara. Hujan asam. Gas berbahaya seperti nitrogen, oksida, dan sulfur oksida dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara. Saat hujan, tetesan air bergabung dengan polutan udara ini menjadi asam dan kemudian jatuh ke tanah dalam bentuk hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia, hewan, dan tanaman. Eutrofika. Eutrofika adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Akibatnya muncul ganggang yang berdampak buruk pada spesies ikan, tanaman, dan hewan. Dampak polusi udara yang lain yaitu efek negatif pada satwa liar. Sama seperti manusia, hewan juga terkena dampak buruk akibat polusi udara. Bahan kimia beracun di udara memaksa spesies satwa liar pindah ke tempat baru. Polutan beracun mengendap di atas permukaan air dan juga dapat mempengaruhi hewan laut. Penipisan lapisan ozon. Ozon ada di stratosfer bumi dan berfungsi melindungi manusia dari sinar ultraviolet UV yang berbahaya. Lapisan ozon yang menipis berakibat tembusnya sinar UV ke bumi dan menyebabkan masalah kulit dan mata. Solusi mengatasi polusi udara. Untuk menghadapi polusi udara, berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, gunakan moda transportasi umum untuk mengurangi polusi. Yang kedua, hemat energi dengan mengurangi penggunaan elektronik sehingga mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang akan dibakar. 3. Memahami konsep reduce, mengurangi, reuse, gunakan kembali, dan recycle, daur ulang.
4. Penggunaan energi bersih seperti matahari, angin, dan panas bumi mulai marak dewasa ini. 5. Pemerintah berbagai negara berusaha mengajak warganya menggunakan panel surya untuk menekan polusi udara. 6. Gunakan perangkat hemat energi sebab mengkonsumsi lebih sedikit energi listrik, menurunkan tagihan biaya, dan membantu mengurangi polusi. Ini adalah contoh polusi air akibat limbah, sampah rumah tangga, dan plastik. Ini adalah contoh pencemaran air akibat limbah pabrik. Dampak pencemaran air. Jika terdapat zat-zat tidak diinginkan mengkontaminasi badan air, ia dapat mempengaruhi kehidupan di air karena hewan dan tumbuhan tidak mampu hidup dengan terus menerima zat yang berbahaya bagi mereka. Kualitas air yang buruk juga dapat menurunkan jumlah oksigen dan nutrisi yang menjadi penopang hidup satwa dan tumbuhan air. Dampak pencemaran air lainnya, suhu air yang berubah pun dapat menimbulkan ancaman karena terdapat hewan-hewan dan tumbuhan air yang sensitif terhadap perubahan suhu air. Sementara bagi manusia, dampak lainnya dari pencemaran air bisa berupa timbulnya banjir, erosi, kekurangan sumber air, tanah longsor, serta kerugian untuk nelayan, petani, sayur, dan masyarakat yang tinggal dekat pesisir sungai. Solusi mengatasi polusi air. Salah satu cara untuk mencegah pengurangan air adalah dengan mendaur ulang air limbah yang tidak beracun untuk berbagai kegunaan seperti pembersihan dan irigasi pertanian. Jangan membuang sampah atau limbah di sungai. Kita juga bisa mengurangi penggunaan air segar dan menampung air hujan. Jika terjadi kebocoran pada pipa air, segerakan untuk diperbaiki agar tidak membuang-buang air segar. Polusi tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, bahkan sebelum air. Tanpa adanya tanah, seluruh makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup lama. Tanah memiliki banyak peran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan makhluk hidup yang ada di daratan khususnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga atau merawat tanah agar tidak rusak. Apabila tanah menjadi rusak atau tercemar, akan mengakibatkan rusaknya kondisi lingkungan lainnya yang turut mengambil kebutuhan hidup melalui tanah ini. Penyebab pencemaran tanah. Limbah cair, biasanya limbah cair ini dihasilkan oleh pabrik atau kegiatan rumah. Beberapa contoh limbah cair bekas cucian yang mengandung deterjen atau sabun yang meresap ke dalam tanah sehingga dapat merusak kandungan zat-zat baik yang ada di tanah. Limbah padat. Limbah padat banyak dihasilkan oleh pabrik yang berupa bubur atau lumpur maupun yang disebabkan oleh kegiatan rumah tangga seperti plastik, kertas, daun, dan lain sebagainya. Selain itu juga berasal dari limbah pertanian berupa pupuk kimia dan pestisida. Dampak pencemaran tanah. Gangguan pada kesehatan. Pencemaran tanah ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, mual, kelelahan, ruam kulit, iritasi mata, dan lain sebagainya. Tanah yang tercemar ini juga berpotensi mengakibatkan kondisi yang lebih serius seperti penyumbatan neuromuskular, kerusakan ginjal, hati, serta berbagai bentuk kanker. Mengganggu kehidupan ekosistem. Dampak dari pencemaran tanah ini juga bisa berdampak pada ekosistem yang telah ada. Tanah sangat mudah mendapatkan perubahan kandungan kimiawi, kemudian struktur di dalamnya sekalipun. Perubahan kandungan kimia pada tanah akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah. Akibatnya bisa menyebabkan putusnya rantai makanan. Polusi suara. Pengertian polusi suara. Polusi suara atau kebisingan merupakan suara mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan sehingga dapat memberikan dampak buruk terutama bagi kesehatan manusia, baik secara fisik maupun mental. Polusi suara biasanya ditemukan di dalam fasilitas industri dan juga beberapa tempat yang tinggi.
akan aktivitas manusianya, seperti di jalan raya, stasiun, bandara, ataupun tempat yang sedang dalam proses pembangunan. Suara tersebut bisa menyebabkan rasa sakit atau bisa juga menghalangi gaya hidup. Penyebab polusi suara bunyi atau suara yang menimbulkan kebisingan biasanya berasal dari sumber suara yang bergetar. Getaran yang dihasilkan dapat mengganggu keseimbangan pada molekul udara yang berada di sekitar sumber suara. Getaran ini menyebabkan terjadinya gelombang rampatan energi mekanis yang terdapat di dalam medium udara dengan pola rambatan longitudinal. Sumber dari kebisingan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Vibrasi. Sumber ini berasal dari gesekan, benturan, ataupun ketidakseimbangan gerakan dan biasanya ditemukan pada mesin seperti roda gigi, piston, bearing, dan lain sebagainya. Yang kedua, mesin. Suara yang dihasilkan dari aktivitas mesin. Yang ketiga, pergerakan di udara atau gas dan air. Kebisingan yang diakibatkan pergerakan yang terdapat di udara maupun di air dalam proses kerja industri seperti pipa penyalur cairan gas, gas buangan, jet, flare, boom, dan lain-lain. Dampak negatif polusi suara. 1. Paparan suara yang lebih dari 75-85 desibel dalam jangka waktu yang lama akan sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Biasanya berasal dari suara yang terdapat di jalan raya yang sibuk dan suara yang berasal dari gergaji mesin. 2. Gangguan pendengaran. Disertai rasa sakit saat mendengar suara sampai dengan tinnitus, yaitu suara berdenging di telinga. Bersifat sementara akan tetapi bisa menjadi permanen jika paparan suara yang didengar sangat lama. Dampak negatif lain polusi suara. 3. Kesulitan dalam memahami pembicaraan, sulit berkonsentrasi, kesalahan dalam pemahaman, menurunkan kapasitas kerja, kurang percaya diri, depresi, serta diskriminasi. 4. Gangguan tidur. Jika seseorang mengalami gangguan tidur akan berakibat rusaknya suasana hati, menurunnya kinerja seseorang, dan lain sebagainya. 5. Gangguan mental seperti kecemasan, gugup, panik, mual, perubahan suasana hati, histeris, dan lain sebagainya. 6. Bagi anak-anak sangat rentan terkena polusi suara, terutama akan berpengaruh pada tumbuh kembang serta daya ingat. Anak-anak yang terkena polusi suara biasanya lebih lambat dalam belajar. Cara menanggulangi polusi suara. Yang pertama, menggunakan alat peredam suara. Dapat digunakan pada pabrik-pabrik atau gedung-gedung yang menghasilkan suara yang sangat keras, bising, untuk mengurangi polusi suara. 2. Pendidikan. Dengan pendidikan bisa memberikan kesadaran dan membentuk sikap positif terhadap lingkungan sekitar. Dapat mengetahui tentang pencemaran dan polusi suara serta efek negatif terhadap lingkungan. 3. Pameran dan kampanye lingkungan. Penanggulangan polusi suara bisa dilakukan dengan melakukan kampanye atau pameran secara berkala di daerah yang memiliki tingkat polusi suara tinggi. Peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencintai lingkungan. Yang keempat, media massa. Peran media massa sangat penting karena dapat mengajak masyarakat untuk peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Polusi cahaya. Pada polusi cahaya, penyebabnya adalah penggunaan lampu-lampu di luar rumah yang sifatnya buatan seperti lampu penerangan jalan, lampu taman, lampu reklame, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu stadion olahraga, dan lain sebagainya. Apabila lampu-lampu tersebut dipasang dengan cara yang keliru, maka akan menyebabkan polusi cahaya. Dampak polusi cahaya. Polusi cahaya dapat menyebabkan dampak astronomi. Adanya pencemaran cahaya akan membuat kesulitan dalam pengamatan situasi benda langit pada malam hari. Burung-burung dapat tersesat akibat cahaya benda langit tidak terlihat. Mereka menggunakan navigasi berupa petunjuk magnet bumi, rasi bintang, dan cahaya bulan.
Polusi cahaya juga berdampak pada punahnya serangga. Serangga malam umumnya tertarik dan mendekati sumber cahaya di sekitar lampu. Akibatnya serangga akan mengalami kelelahan, kebutaan, dan mati terpanggang akibat panas lampu. Polusi cahaya berpengaruh terhadap hormon jam tubuh manusia serta regenerasi sel tubuh dan otak. Oleh karena itu, ketika hendak tidur sebaiknya mematikan lampu dan alat elektronik di sekitar kita agar tubuh dapat beristirahat secara maksimal. Mencegah polusi cahaya. Gunakanlah lampu ketika dibutuhkan saja dan dengan besaran watt yang cukup. Penggunaan jenis lampu juga perlu diperhatikan. Lampu yang digunakan harus efisien. Sebaiknya menggunakan lampu yang mengarah ke bawah bukan ke atas atau ke langit-langit. Oleh karena itu, penggunaan tudung lampu sangat disarankan agar cahaya yang terpancar dapat mengarah ke bawah. Demikian video tentang polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara, dan polusi cahaya, sehingga dapat membantu pemahaman kalian dalam memahami proses terjadinya pencemaran lingkungan serta dampaknya. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kalian.